minggu ini kami belajar berjalan bersamamu Yesus. Semakin hari kami boleh semakin intens menghayati, menyadari kehadiranmu dalam setiap langkah, dalam setiap kesibukan kami. Engkau selalu menyertai kami. Engkau Allah Immanuel. Engkau yang menuntut kami untuk melangkah ke arah yang benar dan menjauhkan kami ke arah yang salah, mengingatkan kami, mengajari kami Tuhan. Kami mau terus ikut Engkau Yesus. Terima kasih Bapa, bahwa kami lebih Tuhan dekat, akrab, intim denganmu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Berbicaralah Tuhan lebih jauh lagi pada siang ini Tuhan kepada kami, karena kami lebih lagi rindu mengenal Engkau. Di dalam nama Yesus, mari yang siap katakan amin. Tepuk tangan kita, haleluya. Kita duduk. Shalom. Minggu lalu ingat kita dengar khotbah tentang apa? Berjalan bersama Yesus. Amin. Ya, jadi bulan ini kita belajar mengalami Tuhan secara pribadi. Ya, bulan September kita mengalami Tuhan bersama keluarga. Dan nanti bulan November, waktu kita udah pindah ke auditorium DB1, mengalami Tuhan bersama komunitas. Amin. Coba kalau sebelahnya, sebentar lagi pindah kita. Ya, aku bulan pindah lagi. Ya, siap-siap. Ya, siang ini kita akan dilayani oleh Pak David Basuki. Beliau adalah pemimpin ibadah Mandarin di dalam industri dan juga dipercayakan ya untuk mengcover STTLS ya. Kita tahu STTLS sudah diserahkan kembali ke Abara dan ketua yayasannya Pak David Basuki. Dia lagi suntuk-suntuknya ya, ngurusin STTLS ya. Hari ini beliau membagikan kita bagaimana kita mau mengenal Kristus lebih lagi. Boleh kita sambut Pak David? Ya. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya yang mulai ini. Shalom Bapak Ibu semuanya, pagi semuanya. Tuhan baik, amin. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan baik. Dia tidak pernah tinggalkan kita. Dia selalu menyertai kita, walaupun sering kita lupa bahwa Dia tidak pernah tinggalkan kita. Tapi apapun yang terjadi, buat anak-anak Tuhan, Tuhan janji Dia tidak akan tinggal diam. Dia akan turut bekerja dalam apapun yang terjadi dalam hidup kita untuk datang kebaikan buat kita. Ya, amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini kami boleh datang beribadah bersama-sama saudara-saudara kami yang lain. Kami boleh datang memuji dan menyembah-Mu. Tuhan, kiranya pujian kami boleh Engkau nikmati Tuhan. Engkau boleh disenangkan. Karena sungguh Tuhan, kami nyanyikan dengan hati yang bersyukur kepada Engkau. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan. Sebentar Tuhan kami ingin menikmati Engkau. Kami ingin menikmati firman-Mu. Berbicaralah Tuhan pada setiap kami. Buat kami mengerti kebenaran firman-Mu. Terlebih lagi tolong kami supaya kami menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Supaya kami boleh melihat Engkau nyata dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan terima jawaban doa kami. Kita semua yang percaya sama-sama katakan amin. Bapak Ibu, pagi ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang saya beri judul tidak mengenal Alkitab sama dengan tidak mengenal Kristus. Ya. Ini bukan suatu pernyataan yang saya buat, tapi ini adalah pernyataan yang diucapkan seorang bapak gereja. Namanya Saint Jerome atau Santo Hieronymus. Ya, di abad keempat, ya sekitar abad keempat, ya. Tugas atau pekerjaan dia terkenal, dia membuat buku tulisan-tulisan teologi ya. Tapi yang paling terkenal adalah dia menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Latin Vulgata ya. Nah, dia kalau Bapak Ibu datang ke Bethlehem ya, di gereja ini ya, gereja kelahiran Tuhan Yesus, di depannya itu ada patung. Itu patungnya dia. Nah, di bawah patungnya dia itu ada tengkorak. Ya, maksudnya apa? Bukan dia
kayak dukun gitu yang suka pakai tengkorak di dalam, bukan ya. Tapi maksudnya adalah itu cuma lambang. Maksudnya bahwa itulah manusia. Ya. Seperti yang Rasul Petrus katakan bahwa hidup manusia itu seperti uap, sebentar ada, sebentar tidak ada. Sering kita anggap bahwa apa yang kelihatan di mata kita, ya, keperluan jasmani kita itu yang paling penting. Kenikmatan duniawi itu yang paling penting, ya. Tapi kita lupa sebenarnya yang paling penting adalah yang ada dalam kekekalan, ya. Karena itu dia mau ingatkan kita semua bahwa yang paling penting adalah mengenal Tuhan, ya, mengenal firman-Nya. Kalau kita tidak mengenal firman Tuhan, maka walaupun kita berkata bahwa saya anak Tuhan, saya percaya Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat saya, tapi kalau kita tidak mengerti firman Tuhan, maka kita sebenarnya tidak kenal Tuhan Yesus. Ya, kita akan binasa. Kita akan mengenal Yesus yang di imajinasi kita, yang di pikiran kita. Ya, kita tidak akan mengenal pribadi Yesus yang sesungguhnya. Akibatnya kita tertipu oleh iblis dan binasa. Makanya firman Tuhan katakan dalam Hosea 4 ayat 6, ya, dikatakan bahwa umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Lebih tepatnya sebenarnya yang firman Tuhan maksud adalah dalam Hosea 4 ayat 6 itu begini. Umatku binasa karena tidak memiliki pengetahuan yang benar tentang Allah. Karena kita terjemahkan dari kata gnosis dalam Septuaginta. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, karena kita melupakan, kita nggak tahu. Ya, seperti yang Tuhan ingatkan kepada orang Saduki, kita kadang-kadang begitu, pikir, udahlah jangan, nggak usah belajar banyak firman Tuhan lah, nanti Farisi. Betul nggak? Iya betul. Gak semua orang yang belajar Alkitab, gak semua orang yang punya pengetahuan Alkitab yang dalam itu hidupnya benar. Gak semua orang yang tahu banyak ayat Alkitab dia pasti selamat. Belum tentu. Kalau dia gak jadi pelaku firman Tuhan, percuma. Dia seperti bangun di atas pasir, gak ada gunanya. Ya. Jadi orang yang mengetahui firman Tuhan belum tentu selamat. Tapi kalau kita nggak tahu firman Tuhan, pasti nggak selamat. Jadi lebih baik kita belajar firman Tuhan dan melakukannya. Ya, maka kita akan berhasil mengenal Tuhan. Ingat Bapak Ibu, ibadah itu berguna. Ibadah itu bukan kata kebaktian begini, tetapi hidup kudus. Hidup benar, karena diterjemahkan dari kata ousedia, hidup yang suci. Itu berguna. Hidup yang benar sesuai dengan firman Tuhan itu berguna, bukan hanya untuk hidup yang akan datang, tetapi juga untuk hidup ini. Latihan badani, ya, badan six pack itu ada gunanya nggak? Ada, lumayan ya kan. Ya, apalagi yang jomblo-jomblo ya kan, nanti ya kan. Nah, ada gunanya. Ya, tetapi terbatas, gunanya cuma buat kehidupan ini. Ada pandemi, COVID, kena juga, ya kan? Tetapi hidup di dalam kebenaran itu berguna, baik untuk hidup ini juga untuk hidup yang akan datang. Ya, firman Tuhan janji dalam Mazmur 1, berbahagialah, beruntunglah, diberkatilah orang-orang yang tidak berjalan menurut jalan orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, artinya tidak setuju sama dosa, yang gak suka sama dosa, yang benci dosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, suka gosip, ngomongin orang lain, ngomongin yang lain-lain, bukan ngomong firman Tuhan, bukan ngomong kebenaran, suka ngomong yang bercanda-bercanda yang gak perlu. Ingat, setiap perkataan kita yang sia-sia itu akan dihakimi sama Tuhan. Hati-hati, jaga mulut. Dan ingat, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan makan buahnya. Hati-hati. Ya. Perkataan yang kosong itu bocor neraka. Ya, hati-hati waktu kita ngomong, jangan cuma pikir bercanda-bercanda aja.
Ya, hati-hati. Nah, firman Tuhan ingatin kita. Kalau kita nggak duduk dalam kumpulan berjemaat, tapi yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jadi bukan artinya sehari 2 kali ya, sekali siang sekali malam, bukan. Siang dan malam artinya terus menerus. Yang ada di pikiran dia adalah pikiran Kristus. Maka apapun dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Apa saja yang dikerjakannya berhasil. Itu janji Tuhan. Ya. Dan saya alami, sekarang saya baru berani ngomong, karena saya udah nggak bekerja lagi. Ya, saya sudah mengundurkan diri supaya saya bisa melayani Tuhan sepenuh waktu tahun lalu September 2023. Nah, sebelumnya sejak tahun 2011 saya bekerja sebuah perusahaan, grup perusahaan. Ya, saya dipercaya untuk jadi direktur di sebuah perusahaan, dua perusahaan tambang, batubara dan nikel waktu itu ya. Nah, khususnya trading ya. Nah, selama 11 tahun saya menjabat, saya tuh bukan seorang jago batubara, saya seorang akuntan. Ya, tapi akhirnya saya bisa dipercaya memegang batubara, bukan karena saya hebat ya. Bapak Ibu tahu, selama 11 tahun saya gak pernah rugi. Bukan karena saya hebat, tapi karena saya punya Tuhan yang hebat. Ya. Banyak orang yang berubah haluan, tadinya dia punya bisnis sudah bagus-bagus, terus kemudian akhirnya wah batubara untungnya gede, masuk batubara bangkrut gitu. Banyak gitu ya. Katanya ya 10 orang yang main batubara, 9 orang nipu. Yang satunya lagi belajar nipu. Ya, jadi benar-benar itu memang bahaya banget. Begitu kita nafsu serakah, hancur. Banyak tukang tipu di situ. Jadi saya tuh tahu. Ya, dulu bos saya yang tempat saya pernah belajar batubara ini bangkrut gara-gara itu. Ya. Nah, jadi saya khawatir banget karena waktu saya dikenalkan ke bos saya waktu itu, saya dikenalkan sebagai pendeta. Ini pendeta. Waduh, jadi kan saya benar-benar jangan sampai pendeta. Wah, bang itu kata. Jadi benar-benar kemana-mana. Bos saya kalau kenalin saya gitu ya, sama patah bisa ini pendeta. Ini pendeta. Bagus, pintar juga dia. Ya kan? Jadi kalau nipu-nipu lu ingat nih pendeta. Jadi saya tuh jaga, tapi puji Tuhan, Bapak Ibu. Ya, ada masalah nggak? Banyak masalah. Firman Tuhan berkata, kesusahan orang benar itu banyak, tapi Tuhan melepaskannya dari semuanya itu. Benar-benar saya alami. Saya alami satu kali pernah, waktu saya disuruh bos beli satu tambang batubara dan saya disuruh pegang, ya. Nah di situ ada preman, ya. Dia jadi kontraktor kita. Dulu dia yang kita kenal dia sehingga kita bisa dapat tambang itu. Ini preman ini luar biasa, ya. Bukan pakai pisau, punya pistol. Ya. Bukan dia datang ke rumah bupati, bupati datang ke rumahnya. Ya. Jadi kalau beli truk-truk tuh, dampak segala macam itu pulang. Jadi waktu dia kolektor datang karena dia belum bayar, waktu itu ada bupati. Saya dengar ceritanya. Dia kolektor datang, serang-serang semua, masuk ke ruangan dia marah, malu-malu dia karena bupati. Bapak Ibu, apa yang dia lakukan? Cabut pistol banting di meja, pergi semua. Premannya luar biasa. Ya. Nah, satu kali dia tuh mau beli dokumen dari sana. Jadi batu-baranya nyolong, terus mau beli dokumen dari perusahaan sana. Saya nggak kasih. Ya. Terus kemudian anak buah saya di kantor dia. Direkturnya lagi ngomong sama saya, kan saya nggak bisa pak ini. Terus kemudian dia rebut sama dia, marah-marah ngomong kotor sama saya. Saya kaget. Ngomongnya kotor banget ya. Wah segala macam udah habis itu dia balik kan. Saya mau telepon lagi gitu ya, mau ngomong sama dia nggak mau dengar, dia nggak mau dengar. Terus anak buah saya telepon saya, Pak, saya di depan dia pak waktu dia manggil sama bapak, ngeri pak. Dia itu kan mukanya udah hitam ya, hitam orangnya. Waktu
waktu dia marah berubah jadi umum. Jadi itu ngeri banget. Aduh Pak, mulutnya sampai gemeteran. Ya. Nah jadi saya pikir, waduh gimana nih? Saya baru mau mulai di situ. Ya kan udah ribut sama preman ya di situ. Jadi bagaimana nih? Akhirnya saya berdoa sama istri saya. Jadi kita berdoa. Habis berdoa kita dapat penglihatan. David, tenang. Saya dapat penglihatan. Dia itu diikat. Lalu putih lagi, aman. Iya, tapi tetap kan gue yang sono. Jadi tapi tetap, ya kan? Tak apa, kita harus datang. Saya harus hadapi. Ya. Nah tapi saya berdoa, Tuhan, tolong jagai saya. Nah, waktu saya datang, saya udah atur, jangan mentang-mentang udah percaya ada Tuhan terus main tabrak aja ya. Enggak, saya atur strategi dulu. Supaya jangan cuma berdua aja, bahaya. Kalau dia tiba-tiba marah kan, cabut pistol repot ya kan. Nah jadi saya telepon direkturnya tuh yang sabar, orangnya bisa ininya ngadepin dia gitu ya. Saya minta Bapak hadir ya. Ini penting Pak, Bapak di situ. Iya Pak, saya pasti ada. Pas waktu saya habis landing gitu ya di Kalimantan Selatan, saya mau ke kantornya dia dipanggil orang pajak. Ya jadi dia mesti tidak ada, tapi nggak apa-apa. Walaupun orang lain tinggalin kita, Tuhan gak mau tinggalin kita. Ya. Jadi waktu saya datang, saya ketemu dia langsung gandeng saya masuk ke ruangannya dia, kita ngobrol baik-baik. Dan semua berjalan dengan baik. Saya jelasin kenapa, gak bisa begini kenapa, dan dia bisa begini. Ya, saya percaya bukan karena kuat gagah kita, tapi karena ada roh Tuhan. Jadi kita perlu belajar kebenaran firman Tuhan supaya kita tidak sesat, kita tidak berjalan dalam kegelapan. Ya, gelap kan ngeri, kita nggak tahu ada apa di depan kita. Tapi kalau kita berjalan dalam terang, firman Tuhan itu seperti pelita. Waktu kita berjalan dalam kebenaran firman Tuhan, kita akan lihat ya di mana ada bahaya sehingga kita bisa menghindar. Ya, sehingga kita bisa berjalan dan selamat sampai tujuan. Itu yang dimaksud Mazmur 1. Ya. Nah, makanya Bapak gereja ini ingatkan kita betapa penting kita belajar firman Tuhan. Dan Tuhan Yesus juga ingatkan. Ya sampai 3 kali di dalam Injil. Jangan pikir kita udah usir setan, kita sudah bernubuat, kita sudah melakukan banyak mujizat terus aman begitu. Ya, oke, iman besar, bagus iman besar, tapi yang penting imannya harus benar. Percuma iman besar tapi nggak benar, nggak selamat kita. Nah contohnya itu, ya kan Tuhan bilang bukan semua orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan masuk dalam kerajaan surga. Apa itu kalau tahu yang namanya John MacArthur? John MacArthur itu ibaratnya kayak Stephen Tong-nya Amerika. Ya, nah dia menulis komentari, satu komentari perjanjian lama perjanjian baru. Dia orang yang luar biasa dan dia seorang Calvinis, ya 5 point Calvinis yang percaya sekali selamat tetap selamat. Tapi dia bilang begini, kita ini bukan cuman yang namanya Kristen sejati, yang namanya selamat itu bukan cuma hanya mengakui Yesus Tuhan. We are not a sayer Christian, we are a doer Christian. Kita ini bukan cuma ngomong-ngomong doang, ngaku-ngaku Yesus Tuhan terus beres. Karena kita akan dihakimi bukan sesuai dengan omongan kita aja, tapi Tuhan akan menghakimi kita sesuai dengan perbuatan kita. Jadi kalau kamu memanggil dia Bapa yang tanpa memandang muka, nggak peduli kamu siapa, ya. Sekalipun kamu melayani Tuhan habis-habisan Tuhan, tapi kalau hidup kamu nggak benar, maka Tuhan akan menghakimi orang itu sesuai dengan perbuatan. Kalau perbuatannya nggak benar, tak selamatlah dia. Jadi John MacArthur berkata, kalau kamu benar-benar lahir baru, nggak usah ngomong-ngomong banyak. Oh, aku percaya Yesus Tuhan, aku percaya aku siap mati buat Tuhan. Nggak usah. Dari kelakuan kamu akan kelihatan. Kamu akan punya sifat seperti yang Tuhan miliki. Kamu akan semakin serupa Kristus. Itu cinta. Ya, makanya pandangan ini keselamatan John MacArthur dan teman-temannya banyak ya, Dr. James White,
Ya, Bapak Ibu kalau lihat ini dokter-dokter teologi semua dan Calvinis semua, mereka percaya keselamatan itu terjadi bagi orang yang menjadikan Yesus sebagai Tuhan penguasa tunggal di dalam hidupnya. Itu baru anak Tuhan sejati. Bukan cuma soal iman yang besar yang penting. Paulus ingatkan dalam 1 Korintus 13 ayat 2. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat. Nah, ayat ini kalau Bapak Ibu lihat di dalam konkordasi, ayat ini langsung connect ke Matius 7 ayat 22. Bukan semua orang yang berseru kepada Tuhan masuk dalam kerajaan surga. Ya, nanti banyak orang yang berseru, Tuhan, aku sudah mengusir setan, aku sudah bernubuat demi namamu. Nah, seperti ini. Ya, aku sudah mengusir setan demi namamu 3 kali. Aku sudah melakukan banyak mujizat demi namamu 3 kali. Artinya benar-benar rasanya dia, menurut dia. Tetapi Tuhan berkata, nyah kamu, hai pembuat kejahatan. Lo kok bisa? Imannya besar tapi kau melakukan kejahatan dan Tuhan menolak mereka. Ini contohnya 1 Korintus 13 ayat 2. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia, pengetahuan yang top, dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna, iman yang sempurna, iman yang sempurna untuk memindahkan gunung. Hebat kan? Melakukan perbuatan ajaib imannya. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Albert Barnes, seorang teolog Calvin, berkata begini, sekalipun aku punya iman yang dahsyat, punya pengetahuan yang luar biasa, tapi kalau aku gak punya kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama, maka aku gak selamat. Itu maksudnya. Jadi pengenalan akan Tuhan yang benar ada 2 sisi. Satu, punya pengetahuan yang benar akan firman, dan yang kedua, akrab sama Tuhan. Karena 3 kali Tuhan berkata, aku tidak mengenal kamu. Lebih tepat, aku gak akrab sama kamu. Tuhan akrab sama siapa? Tuhan akrab dengan orang-orang yang mengasihi Dia. 1 Korintus 8 ayat yang ketiga. Tuhan mengenal orang-orang yang mengasihi Allah, mereka dikenal oleh Allah. Kata dikenal itu ginosko. Persis seperti yang Tuhan berkata, aku tidak kenal, aku tidak ginosko sama, aku tidak akrab sama. Jadi Tuhan akrab dengan orang-orang yang mengasihi Dia. Itulah pengenalan Tuhan yang benar. Nah, sekarang kita lihat Paulus ini jadi contoh. Bagaimana dia berjalan bersama Kristus dan belajar kepada Kristus. Dia menggunakan 2 kata ini mengenal akan Tuhan. 1, kata mengenal yang dia maksud adalah gnosis, yaitu pengetahuan akan firman Tuhan yang benar. Dan yang kedua, gnosko, yaitu akrab dengan Tuhan. Di dalam Filipi 3 ayat 8 dan yang sampai yang ke-10. Filipi 3 ayat yang ke-8. Malahan segala sesuatu ku anggap berugi karena pengenalan akan Kristus Yesus. Nah, kata pengenalan di sini adalah gnosis, yaitu pengetahuan akan kebenaran, akan firman Tuhan. Lebih mulia daripada semuanya. Lebih mulia dari apa? Lebih mulia dari semua pengetahuan dia, dari jati diri dia. Dia berkata, aku ini orang Yahudi asli, Ibrani, aku aliran ajaranku dalam Taurat orang Farisi yang sangat melotok dalam firman Tuhan. Ya. Dan dalam mentaati hukum Taurat aku gak ada cacat, sempurna, dia saleh banget. Tapi buat dia sekarang bukan itu yang paling penting. Yang paling penting adalah mengerti dengan benar kehendak Tuhan, mengerti dengan benar firman Tuhan. Ya. Oleh karena dialah Yesus, aku telah melepaskan semuanya ini, semua masa lalu saya, kebanggaan saya, kehebatan saya, keberhasilan saya, dan menganggapnya
Lebih tepat menganggapnya kotoran hewan, skubalo. Kotoran hewan, najis banget. Ini kata yang paling kasar yang pernah ditulis di dalam perjanjian baru ini, skubalo, kotoran hewan. Begitu jijik dia. Nah, itu gak penting. Kesalehan saja, banyak orang yang bangga dengan saleh, dengan kesalehan dia. Bahkan ada agama-agama tertentu yang mengajarkan kalau dia udah sampai satu tingkat kesalehan, itu orang boleh sembahyang sembah. Saya udah setingkat sama dewa. Ada yang kayak begitu. Tapi justru yang dia pikir saleh, dia pikir itu kudus, setingkat dewa, justru Tuhan bilang apa? Terkutuk orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, terkutuk. Ya. Kenapa Paulus mau tinggalin semua dan yang dia pentingkan begitu penting adalah pengetahuan firman Tuhan yang semakin dalam. Tapi aku tahu waktu dia tulis Filipi ini, ya, dia sudah menulis 10 kitab perjanjian baru. Ya. Separuh lebih kitab perjanjian baru dari Matius sampai Wahyu itu ditulis sama Paulus. Dari 27 kitab, Paulus menulis 14 kitab. Waktu dia menulis Filipi ini kitab dia yang ke-11. Ya, 3 tahun lagi dia meninggal. Dia menulis 1 Timotius, 2 Timotius, Titus, dan Ibrani. Kalau Ibrani itu termasuk tulisan Paulus ya, 14. Jadi dia tinggal tulis itu. Nah, Bapak Ibu tahu, waktu dia tinggal umurnya 1 tahun lebih dalam penjara, udah tinggal tunggu eksekusi, dipancung sama, atau tinggal tunggu perintah Nero untuk pancung dia. Di dalam penjara itu dia tulis surat kepada Timotius dalam 2 Timotius 4 ayat 13. Jika engkau kemari, tidak sama Timotius, bahwa juga jumlah yang kutinggalkan di Troas, di rumah Karpus, dan jumlah kitab-kitabku, terutama perkamen itu, di dalam penjara. Tinggal setahun lebih lagi dia akan dipancung. Yang dia rindukan apa? Firman Tuhan. Baca kitab suci, doa tiap pagi kalau mau. Kenapa kita tunggu-tunggu? Malas baca kitab suci, malas tuh. Tahu itu penting, tapi malas. Itulah dosa. Apa intinya dosa? Tahu ada Tuhan, tapi I don't care. Gue lebih asik ya, lihat Instagram, lebih asik mau lihat TikTok yang bisa berjam-jam ya. Satu kali saya pernah ya, nggak sengaja lagi mainan ESC berapa bulan yang lalu, terus kemudian ketemu nih satu anak remaja ya, tiba-tiba ada kesurupan masal. Jadi saya ya udah mendadak pelayanan sendiri ya kan, tengah malam jam 12 ya. Nah, tetapi ada satu anak Tuhan Kristen, tapi belum lahir baru, dan begitu ketakutan. Nah, sampai dia tuh lemes, nggak bisa ini ya. Pegang kuat-kuat tangan saya sama gurunya, mau lepasin, supaya jangan tinggalin dia. Nah, terus kemudian saya tanya sama dia, kamu berdoa nggak, baca Alkitab nggak? Enggak. Jadi kamu sering ngapain? Kamu pasti sering nonton film setan di sini. Enggak, saya nggak suka nonton film setan. Jadi kamu sukanya apa? Nonton TikTok. Oh ya? Berapa jam sehari nonton TikTok? Sampai baterainya habis, Pak. Makanya pikirannya kayak TikTok. Enggak pakai anak Tuhan, gampang ketakutan, ya kan, gampang khawatir, kepahitan sama mamanya. Ya, jadi ya itu akibatnya itu tadi, kita seperti dunia kacau, tertipu kita sama iblis. Jadi bayangin, Paulus ini waktu dia menulis Filipi, dia sudah menulis kitab Roma. Kitab Roma adalah kitab yang paling teologis, paling lengkap teologinya di seluruh perjanjian baru, itu kitab Roma. Dia sudah menulis kitab Korintus yang mengajarkan tentang karunia Roh Kudus itu, ya kan? Dan terus kemudian dia sudah menulis juga dalam Korintus bagaimana dia sudah diangkat ke langit ketiga. Dia sudah dibawa ke surga. Dia sudah ketemu Tuhan dan mendengar perkataan-perkataan rahasia yang tidak boleh didengar oleh manusia, tapi dia dengar. Ajaib kan? Hebat kan? Top kan? Tapi yang kayak begitu aja masih mau belajar firman Tuhan.
Rasul sini, kelasnya lain dong. Enggak. Roh yang ada dalam Rasul Paulus sama dengan roh yang ada pada kita. Sama. Kita bukan aliran gereja yang percaya ada dua kelas orang Kristen. Satu kelas awam, jangan ngerti apa-apa, gampang dikibulin. Yang penting semangat aja, udah cukup. Bukan. Yang satu lagi golongan apa? Wakil Tuhan. Setiap kita sama. Kita adalah bangsa yang terpilih, imam-imam yang rajaku, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Tuhan sendiri. Ini kita semua. Ya. Kenapa bedanya? Bedanya apa sekarang Paulus sama kita? Karena kita nggak ikuti Paulus. Bukan ini berarti itu kelasnya Rasul harus seperti Paulus. Bukan. Paulus dikatakan di dalam Filipi 4 ayat 9. Ini yang dia tulis ini bukan buat dia, bukan dia cuma mau show off. Nih gue lu bayangin, hebat kan gue Rasul. Ini karena begini, lu gak bisa kayak gini, kasih karunia lu beda sama gue. Enggak. Dia bilang apa? Ikuti saya. Apa yang saya mau ngomongin, ikutin semua. Maka kamu akan mengalami Kristus. Yesus akan nyata dalam diri kamu. Filipi 4 ayat yang ke-9. Dan apa yang telah kamu pelajari dari saya, apa yang telah kamu terima dari saya, apa yang telah kamu dengar dari saya, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukan, ikuti, teladani, copy. Maka ini akibatnya, Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Kamu akan merasakan Tuhan bukan hanya teori, tapi nyata. Benar, Bapak Ibu. Saya pernah dikepung ya, di daerah yang namanya, Bapak Ibu pernah tahu, Pomalaa. Benar? Orang Kendari di sini tahu Kendari, 3 jam ke atas itu Pomalaa, 3 jam lagi Batu Putih. Itu daerah yang terpencil. Gak ada boro-boro, hotel segala macam. Kita tinggal di rumah penduduk. Nah, dia itu daerah pertambangan itu. Ya, Bapak Ibu, waktu loading nikel, waktu itu tahun 2011-2012, ya, udah malam-malam, saya udah berasa waktu habis makan malam dalam hati, Paulus tuh baik banget. Dia selalu mau apa ya? Seperti bapak sayang anaknya. Demikian Tuhan mengasihi orang yang takut sama dia. Syaratnya takut sama dia. Bapak Ibu, Tuhan gak selalu turun bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi semua orang. Ingat, Tuhan tidak selalu bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi semua orang. Enggak. Makanya ada yang mati konyol, overdosis, pakai narkoba, minum mabok keracunan, ya kan, mati. Ada lagi tuh yang bikin Taiwan. Ingat waktu lagi hari Halloween 2 tahun lalu, ya kan, mereka dandan keren-kerenan, mungkin bisa ketemu pacar, ya kan, terus kemudian kumpul, akhirnya apa? Mati 160-an orang, anak muda mati semua, kegencet. Itu mati konyol. Itu dari Tuhan. Bukan pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, membinasakan, tapi aku datang supaya kamu memiliki hidup dan memiliki hidup yang berkelimpahan. Itu. Tapi kenapa mereka begitu? Karena mereka keluar dari Tuhan. Kita tahu sekarang Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi siapa? Bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Cuma buat itu aja. Jadi saya bilang sama anak saya, nggak usah kamu ya bagaimana punya karunia yang terlalu hebat gitu, nggak usah. IQ yang tinggi nggak usah. Nggak bisa. Pastikan kamu punya hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Maka apapun yang terjadi dalam hidup kamu dari kebetulan, Tuhan akan turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi kita. Pasti. Ya. Jadi karena itu, nah jadi Bapak Ibu waktu malam itu, ya, habis makan, saya lagi loading. Jadi pelabuhan ini pelabuhan masyarakat, ya, agak lewat hutan kecil sedikit dari kota Pomalaa. Jadi saya habis makan malam sama anak buah saya, badannya gede-gede, 2 ya, makan. Udah anak buah saya, Pak, udah malam lagi, hujan, loading pagi stop ke hotel lagi. Ini dari tambang tuh, dari yang itu udah turun ke bawah, jadi ada hotel kecil. Saya bilang enggak,
kita pulang lagi. Saya mau lihat loadingnya tetap jalan. Kalau hujan itu mesti ditutup, terpalnya itu situ terpal supaya jangan kena hujan, nanti nggak bisa loading ke vessel, ya, bisa masalah. Jadi saya mau lihat, oke, jalan. Begitu jalan di tengah jalan tuh karena hujan, tanah liat ya, kena tumpahan dari truk yang bawa nikel itu, jadi licin banget. Nah, sampai di sana ternyata benar ditutup, jalan loading, mungkin aman. Saya bilang jalannya itu tolong dibersihin, Pak. Ini masyarakat nanti pasti ramai. Ya Pak, oke, udah koordinasi kesempatan itu. Begitu saya pulang balik jalan, di tengah jalan dicegat sama penduduk lokal, nggak boleh lewat. Udah buka kaca, udah bawa alkohol lagi. Ya, kan? Dia orang gitu, yang nggak makan babi tapi minum alkohol. Ya. Nah, jadi akhirnya, waduh, udah nggak bisa, anak buah saya badannya gede-gede, diem semua. Udah, habis itu ya udah diem aja, mau ngomong apa kan? Enggak, saya bilang gitu. Enak aja lu ya, lu orang yang kaya, kita yang susah, pokoknya udah ngoceh-ngoceh beberapa waktu, udah ngeri banget, ya kan? Saya mau ngomong, ya udah diem aja, nggak bisa apa. Ya udah berdoa ya Tuhan. Ya Bapak ini aku anakmu. Benar, kira-kira begitu, Tuhan ini anakmu. Ya, jangan cuma ada masalah baru panggil Tuhan ini anakmu. Begitu nggak ada masalah lupa, gitu ya. Udah. Tapi waktu itu saya Tuhan, itu ngomong. Tapi ada rasa damai, tenang. Gak ada takut sama sekali. Saya nggak tahu gimana ya. Pokoknya tenang, saya diam aja tenang. Tiba-tiba ada satu kakek-kakek, bukan berjubah putih, bukan. Kakek-kakek itu ya, langsung saya pinggir, jangan. Nah, minta duit. Habis itu kan biasa cepet gitu, cepet nggak ada. Masih lewat. Jangan. Dalam perjalanan begini, cara bos saya diem semua. Benar-benar horor banget tadi soalnya. Ya. Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Bukan karena kuat gagah kita, tapi karena roh Tuhan. Kalau kita terus ada di dalam Tuhan, merenungkan firman, terus ya, ada damai sejahtera, ada tuntunan Tuhan. Waktu kita menjadi penyembah yang benar bukan cuma hari Minggu datang haleluya puji Tuhan, bukan. Penyembah yang benar itu adalah setiap hari. Bapak Ibu tahu kata menyembah itu artinya apa? Proskuneo itu artinya sujud, kepala sampai ke tangan. Itu proskuneo. Proskuneo itu kepada raja, pada zaman itu, kepada pejabat, kepada orang-orang yang high rank. Itu tanda apa? Hormat. Tanda apa? Tunduk. Tanda apa? Taat. Tanda apa? Bahwa mereka adalah milik atau di bawah otoritas orang itu. Itu kata penyembah. Dan Tuhan mencari penyembah yang benar. Yohanes 4 ayat 23. Karena Tuhan menghendaki penyembah demikian, yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Penyembah yang benar itu bukan hanya haleluya puji Tuhan sampai nangis-nangis, haleluya. Kenapa nangis? Ada Tuhan di sini. Emang kalau nangis ada Tuhan di sini? Belum tentu. Itu cuma perasaan kita. Ada Tuhan di sini. Kau tahu merinding mulu. Itu perasaan kita, kalau bukan itu. Apapun yang kita kerjakan, waktu kita nonton video porno, Tuhan ada di situ, betul. Tapi gue gak peduli. Yang penting gue puas, yang penting gue senang. Itulah dosa, itulah kejahatan di mata Tuhan. Nanti kita anggap enteng. Kenapa? Karena kita gak kenal kebenaran. Kita gak kenal hati Tuhan. Karena takutnya kita sama Tuhan. Tapi kita masih pikir, aku masih lebih penting daripada dia. Padahal kita celaka. Ya. Nah, Paulus katakan begitu. Buat dia, Tuhan yang pengetahuan akan kebenaran itu paling penting. Yang kedua, Filipi 3. Tujuannya dia apa sih sebenarnya? Apalagi yang dia mau cari sih? Ya, dia mau belajar firman itu tujuannya apa? Bukan supaya jadi doktor, S3, S berapa? S24 ya sekarang yang paling S25 ya. Bukan kayak begitu. Tetapi tujuannya dia bukan semakin hebat, ahli
Bukan. Tapi tujuan dia adalah supaya aku memperoleh Kristus. Bapak Ibu, kita belum memperoleh Kristus. Memperoleh itu artinya apa? Begini, memperoleh Kristus, memperoleh perkenanan Tuhan, memperoleh hatinya Tuhan. Ya, kayak saya waktu pacaran sama istri saya. Sekarang saya udah pakai parfum sekarang saya. Udah dapat. Dulu waktu belum dapat saya pakai parfum supaya menarik harum, rapi, ya kan? Ya, badan lebih bagus lagi waktu itu, ya kan? Supaya apa? Supaya saya bisa memperoleh dia. Ya, saya berusaha bersikap menyenangkan. Supaya apa? Supaya saya memperoleh dia. Itulah kasih menolongnya. Paulus, dia sudah ditangkap oleh Kristus. Kita semua ditangkap Kristus, amin. Tapi kita belum memperoleh Kristus. Dia mau terus semakin ngerti dan semakin disukai oleh Kristus. Itu maksudnya. Itu maksudnya menjadi rumah Tuhan. Bukan berarti Tuhan. Tapi ada Tuhan di sini. Kalau benar Tuhan ada di sini, orang yang sentuh kita mati dia. Mati dia pasti. Kenapa? Waktu Tuhan hadirannya berdiam di tabut perjanjian, tabernakel, siapa yang sentuh sekalipun imam seperti Uzza, jangan mati dia. Amin. Iya, karena hadirat Tuhan. Kalau memang itu maksudnya kita menjadi rumah Tuhan, Tuhan diam di sini. Siapa yang salaman sama kita mati semua itu. Tapi bukan begitu maksudnya. Maksudnya apa Tuhan berdiam di kita? Maksudnya Tuhan nyaman dekat sama kita. Itu maksudnya. Yesaya 6 ayat 1 dan 2 berkata begini. Tuhan berkata begini, Yesaya 6. Yesaya 6 ayat 1. Beginilah firman Tuhan, langit, sorga adalah kursi singgasanaku, tahtaku. Bumi adalah tumpuan kakiku, pijakan kakiku. Bumi itu cuma segini. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku? Dan tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? Bagaimana bisa bikin rumah gua? Gak bisa deh. Tetapi, ini ayat 2. Enggak, belum. Bukankah tanganku yang membuat semuanya, juga aku yang bikin, sehingga semuanya yang terjadi, ya enggak? Rumah seperti apa yang kamu bangun? Demikianlah firman Tuhan. Tetapi kepada orang-orang inilah aku memandang. Kepada orang yang tertindas dan patah semangatnya, orang yang remuk hatinya, orang yang bertobat dari dosa-dosanya, dan yang gentar kepada firman Tuhan. Takut sama firman Tuhan. Untuk takut sama firman Tuhan, kita harus nanti dulu firman Tuhan. Ya. Nah, jadi kenapa kita nggak takut sama firman Tuhan? Karena kita nggak ngerti firman Tuhan. Kita nggak ngerti hati Tuhan. Kita nggak kenal Tuhan. Jadi ibaratnya begini. Tuhan itu Tuhan yang besar, Tuhan yang transenden, Tuhan yang jauh, Tuhan yang kudus, Tuhan yang besar sekali, dan kita tuh kecil. Ada artinya itu maksudnya. Lu mau bikin rumah seperti apa sih? Aku bisa tinggal sama kamu? Gak bisa. Tetapi kepada orang inilah aku memandang. Maksudnya gini, Tuhan tuh lagi mencipta, Tuhan lagi mengatur bangsa-bangsa, Tuhan lagi mengatur alam semesta. Dia kan lagi sibuk ya, ngatur semuanya, lagi ngatur. Tiba-tiba ada sesuatu yang membuat dia berhenti. Begitu membuat dia terpesona, sehingga dia memandang orang itu. Wow, luar biasa. Ini anak kesukaan. Berarti apa saya? Itu masuk kepada orang yang seperti apa? Orang yang remuk hatinya, yang mau bertobat, yang takut dan gentar kepada Tuhan. Kepada orang inilah Tuhan terkesan dan mau dekat sama seperti itu. Itu yang Paulus kejar. Aku mau seperti itu. Aku mau kenal apa yang Tuhan sukai sih. Sampai Tuhan begitu tertarik sama dia. Aku mau seperti itu. Aku mau seperti itu. Oke. Yang di dalam Filipi 3 ayat 10. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia. Nah, kata mengenal di sini akrab, ginosko. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan bersekutu
Tuhan ada di sini. Tahu dari mana? Tahu merinding. Lewat kuburan juga bisa merinding juga. Ya kan? Jadi nggak selalu. Ya, bisa juga karena AC kita kedinginan jadi merinding juga bisa. Belum nggak selalu itu tandanya ada Tuhan. Jadi kalau begitu, akrab sama Tuhan bukan nangis terus. Begitu saya kantor sama lagi. Sekali berdoa saya banyak nangis terus. Bukan begitu artinya akrab. Belum tentu itu melankolik. Itu baperan gitu. Ya, nama. Bukan berarti itu akrab sama Tuhan, tapi akrab sama Tuhan itu gini. Saya nyambung sama itu. Saya tahu Tuhan benci yang kayak gini. Aku bukan benci. Tuhan suka yang kayak gitu. Walaupun itu berat buat saya, tapi Tuhan aku mau belajar menyukai. Sama. Waktu saya makin akrab sama istri saya, dulu dia sama saya beda sebenarnya. Waktu pacaran saya cuma tahu saya suka babi abun, dia suka babi abun, makanya pacarannya di babi abun. Saya cuma tahu itu. Tapi setelah kawin selera dia ternyata lain. Saya sukanya coipan, saya sukanya nasi campur, ayam, ya kan, apa itu. Dia sukanya apa? Rawon, rengsengan, nah kayak gitu-gitu. Tapi semakin lama, semakin akrab, saya lama-lama mulai suka juga rawon. Saya juga mulai suka rengsengan, ya kan. Dia juga mulai suka coipan, dia mulai suka nasi campur ayam, ya kan. Kita mulai sama di sana. Bahkan beberapa orang ngomong, ih kamu berdua sama ya. Nah, kita makin mirip Yesus. Itu akrab. Nah, Paulus berkata, ini loh akrab. Yang ku kehendakilah akrab dengan dia, dan kuasa kebangkitannya, dan persekutuan bukan dalam happy-happy-nya, dalam lawatannya bukan. Persekutuan bersatu dalam penderitaannya, di mana aku menjadi sama dengan dia, bukan dalam kehebatan kuasanya, bukan dalam penderitaannya. Supaya apa? Supaya aku jadi sakti gitu seperti Tuhan itu? Bukan. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Supaya aku akhirnya beroleh hidup yang kekal. Apa itu hidup yang kekal? Bukan sekedar masuk surga. Inilah hidup yang kekal itu, kata Tuhan Yesus. Yohanes 17 ayat yang ke-3. Inilah definisi hidup yang kekal. Apa? Yaitu bahwa mereka ginosko kepada Bapa dan ginosko kepada Yesus Kristus. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, ginosko, akrab dengan Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan akrab dengan Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Puncak keakraban kita kapan? Puncak persekutuan kita dengan Yesus kapan? Puncak persatuan kita dengan Yesus kapan? Nanti pada saat kita bertemu muka dengan Dia. Itu yang Paulus tunggu-tunggu. Itu yang Paulus kejar. Jadi jangan pikir yang penting percaya dulu. Perbuatan tidak menyelamatkan. Sesat, mengaku binasa. Kalau benar kita sudah dibenarkan oleh Kristus, kalau benar kita sudah diselamatkan oleh Kristus, maka kita akan punya sifat seperti Kristus. Amin. Kita akan benci dosa. Amin. Kita akan suka persekutuan dengan Allah. Kita akan suka dengan firman-Nya. Tapi kenyataannya gimana? Kenapa kita tahu Alkitab penting, belajar firman Tuhan penting, tapi males? Tahu doa penting. Doa berapa kali sehari? 3 kali. Makan pagi, makan siang, makan malam. Ya kan? 5 kali lah, bangun pagi, bangun tidur malam. Ya kan? Bukan itu. Ya. Nah jadi kembali, Paulus ingin benar-benar makin akrab sampai benar-benar satu. Inilah cirinya manusia rohani. Spiritual man judge all things. Inilah ciri orang yang dewasa rohaninya. Ayat 15
15. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu. Dia tahu membedakan segala sesuatu. Dia tajam dalam menilai segala sesuatu. Tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Dia tidak dihakimi. Karena apa? Dia benar terus. Dia hidupnya benar. Dan dia tak peduli apa kata orang, yang penting apa kata Tuhan. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga dia dapat menasehati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Ini orang yang dewasa rohani. Ini orang yang akan sama nyambung pikirannya sama Kristus. Caranya gimana? Belajar dan hidup di firman. Nah, masalahnya kenapa kita tahu itu meningkat Tuhan? Masalahnya karena kita udah kenyang sama dunia. Maka kita nggak lapar lagi sama Tuhan. Jadi kita harus puasa dunia. Ya, kita harus kekang, kita harus disiplin. Jangan yang begini. Ya, memang kita tahu, yang penting kita tahu dulu salah. Jadi cara, jadi gini. John Wesley ngajarin kalau kita mau berubah, ya, lepas dari dosa ada 5 tahap, 5 step. Ya, pertama sadar benar bahwa itu dosa, itu nggak bagus, itu memisahkan kita dari Tuhan. Kedua, menyesal. Kalau kita benar-benar sadar, kita akan menyesal. Terus kalau kita menyesal, kita akan malu sama dosa, kita nggak bangga sama dosa. Keempat, kita akan benci sama dosa. Udah, itu aja. Jadi kalau mau menang sama dosa, itu aja dong. Kan ada 5, iya. Yang kelima, meninggalkan dosa. Gak usah pikirin yang kelima. Pokoknya 4 hal ini lakukan terus. Benar-benar sadari dosa itu membinasakan kita, sehingga kita benar-benar menyesal, sehingga kita benar-benar malu dan benci sama dosa. Udah gitu aja terus. Kalau kita terus seperti itu, cepat atau lambat kita pasti akan tinggalkan dosa. Jadi caranya gimana? Perbaharui pikiran kita, mindset kita, pikiran kita. Gak semua kita itu bisa berubah, bisa. Gak ada yang mustahil bagi orang percaya, yes. Ya, jadi jangan Bapak Ibu pikir, iya tapi saya agak lemah Pak, IQ saya minimalis 90, pas-pasan. Ya, dia mau otaknya encer. Ya, coba aja pegang kepalanya dikocok. Encer otaknya. Udah. Bapak Ibu tahu, Dr. Caroline Leaf membuktikan. Ya, dia tes ke perempuan remaja yang umur 16 tahun yang mengalami brain damage, otaknya rusak. Dokter-dokter ahli otak pada zaman itu mengatakan ini orang udah percuma. Kalau dia hidup, dia koma, habis kecelakaan. Dia akan mengalami menjadi vegetables. Dia akan menjadi hidup tetapi nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi kayak tumbuhan, hidup tapi nggak bisa ngapa-ngapain. Udah deh. Karena dia udah brain damage-nya parah. Dia udah koma 2 minggu. Tetapi orang tuanya, anak tua tetap doain dia, tetap ajarin dia confess firman, tetap confess firman buat anaknya, dengerin anaknya ada puji-pujian. Ya, terus dokter Caroline juga terus ajar dia untuk memikirkan firman hal-hal yang positif, yang baik, yang patut dipuji, yang benar itu semuanya. Nah, akhirnya ini anak dia jadi, ya aku mau begitu. Aku percaya, aku bisa. Ya, karena Tuhan, roh Tuhan di dalam aku. Lalu dia belajar terus. Dia tadinya ketinggalan, teman-teman udah kelas 12, dia masih kelas 4. Artinya otaknya itu turun kemampuannya di kelas 4. Karena rusak otaknya, brain damage. Tapi dia terus belajar, akhirnya dia bisa lulus kelas 12 dan dia bisa jadi sarjana. Ya, waktu dites IQ-nya sebelum brain damage 90, tapi waktu dia diisi kebenaran firman Tuhan, terus dia hidup dan rajin belajar terus, lebih gigih daripada sebelumnya. IQ-nya setelah dia lulus S1 di tes 120. Jadi nggak ada yang mustahil buat, nggak ada yang mustahil buat orang percaya. Itu tangan buat Tuhan. Jadi Bapak Ibu, beda ini. Otak kita lain sama pikiran kita. Yang harus kita rubah adalah pikiran kita. Pikiran kita ini adalah jiwa. Atau kalau yang aliran dikotomi, inilah juga jiwa dan roh kita tuh di situ, pikiran. Jadi firman Tuhan berkata dalam Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, sebab dari sana terpancar kehidupan. Boleh diterjemahkan begini, dan ada satu terjemahan kayak NLT, saya lupa yang menerjemahkan begini. Jagalah pikiranmu dengan segenap hati. Jagalah pikiranmu, ya kan?
Sebab sebagaimana kau berpikir, demikianlah nanti hidup. Jaga pikiran. Pikiran sama otak itu beda. Makanya Bapak Ibu mulai pelayanan kebukaan atau orang yang sakit, yang koma, yang udah nggak sadar, atau yang bahkan dibilang mati, sudah mati. Tapi waktu keluarganya datang, nangis sebelah dia, yang ngomong sama dia bisa keluar mata. Padahal udah mati. Otaknya udah mati, tapi pikirannya masih ada. Pikiran itu adalah jiwa kita. Ya, dan jiwa kita itu kekal. Tuhan Yesus kasih contoh tentang Lazarus dan orang kaya. Orang kaya yang meninggal, dia masih punya pikiran. Tolong Lazarus dibangkitkan, ya kan? Supaya dia bisa saudaranya 5 orang itu bisa selamat. Ya kan? Dia masih punya pikiran. Ya, jadi kenapa kita bisa sakit? Otak kita bisa skizofrenia, bisa namanya bipolar. Ya, itu rusak tuh otaknya, cacat itu. Ya. Nah, otak yang cacat ini, yang rusak ini bisa sembuh. Otak yang rusak ini bisa terjadi kenapa? Karena sering pikiran kita itu memikirkan hal-hal yang toksik, hal-hal yang kebencian, hal-hal yang kedagingan, hal-hal kepahitan, ngerti ya? Hawa nafsu, pikirin itu terus. Akibatnya apa? Rusak otak kita, beneran. Pikiran yang rusak membuat otak kita jadi rusak. Kalau otak kita udah rusak, nah ada bagian otak kita yang namanya AMCC, AMCC, lihat di internet. Otak itu kelihatan yang bisnisnya berhasil, yang sekolahnya bagus, yang lulusnya bagus berhasil, yang rohaninya kuat, itu kelihatan AMCC-nya tebal, otaknya tebal. Tapi kalau yang tipis kelihatan orangnya baperan, mager, kelihatan, ya, malas ke pasar, pesannya online dulu, udah barang datang, malas ambil, suruh mbak ambil, ya kayak gitu tuh. Pasti tes, pasti AMCC-nya tipis banget. Ya, baca Alkitab tahu, tapi males. Nah caranya berubah bagaimana? Sadar itu nggak benar, itu merusak, itu membinasakan kita. Ya kan? Kepalasan itu membuat kita rugi. Nah waktu kita sadar itu, kita menyesal, caranya gimana? Renungin. Itu nggak benar, itu bukan saya. Saya yang benar adalah saya penuh kasih, penguasaan diri, ketekunan, ya kan? Tuhan tidak memberikan kita roh ketakutan, roh yang malas, tapi roh yang membangkitkan kekuatan, punya power, punya dinamus, roh yang memiliki kasih dan penguasaan diri. Kita bisa punya self control yang benar, itu kita. Nah waktu kita renungin itu terus, Dr. Caroline ajarin kita minimal tiap hari 15 menit mikir, diam. Begitu pikiran, jadi waktu kita berpikir, kita harus disiplin baca Alkitab. Caranya gimana? Jadi gini, disiplin baca Alkitab, disiplin merenungkan Kristus, ya, dekat dengan Kristus, datang kepada Kristus tiap hari. Gimana datang ke Kristus? Begini, jadi akrab sama Kristus dan belajar kepada Kristus. Waktu belajar firman, caranya gini, saya saranin ya, ambil kitab Filipi atau 2 Timotius misalnya, ini buat start. Misalnya Filipi, 1 bulan ini terus baca bolak-balik Filipi, terus. Jadi mulainya 1 hari ini misalnya 15 menit. Oke, 15 menit baca. Hari ini kelar 2 pasal. Oke, besok pasal 3, pasal 4, 2 pasal lagi. Terus besokannya lagi mulai lagi balik pasal 1, pasal 2. Terus ya kan? Terus sampai 1 bulan mungkin puluhan kali kita bolak-balik. Apa baca? Kalau saya hafal, baca aja terus. Baca, terus baca. Bolak-balik mungkin 20 kali kita bolak-balik baca. Terus nanti kita dapat insight otomatis. Bulan kedua, cara bacanya dulu. Baca 1 Petrus. Misalnya Filipi. Nah, Filipi 1. Filipi 1 ayat 1 sampai ayat 11. Seharian itu bacain dan siapin bolpen catat apa yang kita dapat. Terus setiap hari itu, sepanjang hari itu ingetin itu. Pasal 1 ayat 1 sampai 11. Besokannya ayat 12. Jadi bulan kedua itu seperti itu. Nanti Bapak Ibu lihat, bulan ketiga itu ya, Filipi itu benar-benar nempel gitu. Ini bagus sekali pikiran Kristus. Bagaimana kita hidup ya kan? Bersuka cita, berdoa, pikirin yang positif ada di sini semua.
Terus itu belajar. Kedua, merenungkan diri. Maksudnya saat teduh, diam. Waktu kita diam di hadapan Tuhan, caranya gini. Kita perlu tundukkan semua pikiran-pikiran. Saat teduh benar-benar hening. Firman Tuhan ingatkan kita, nantikan Tuhan. Secara harfiah memang benar-benar diam. Tak usah banyak berdoa, tak usah ngomong, diam. Tuhan, aku mau dengar suaramu. Berbicaralah, aku mau menantikan. Tundukin. Nanti pikiran tuh pasti tuh ya, begitu datang, begitu berdoa yang, aduh, belum makan obat nih. Tadi nonton film gak ingat makan. Giliran berdoa, aduh, belum makan obat tapi nanti dokter gua nih, aduh, waduh, pagi makan, waduh, cepat makan obat nih. Ya kan? Aduh, belum sempat kirim WhatsApp. Aduh, besok tuh itu pasti lupa, padahal meeting penting mesti di WhatsApp sekarang kita buru tidur, lalu gimana? Wah, langsung panik kan, baik, distract namanya. Jangan tolak. Jadi gimana cara? Jangan bilang gini, tekim. Dalam nama Yesus tekim, nggak bisa. Makin dilawan, makin khawatir nanti, makin itu. Caranya gimana? Hadapi. Itu namanya masuk ke Getsemani. Kata itu. Yesus hadapi. Caranya gimana? Begini. Begitu masuk pikiran, ya kan? Makan obat, darah tinggi loh, lumayan tinggi nih tekanan darahnya. Tenang. Udah sejengkal mati. Ada Yesus. Yesus tabib saya. Yesus menanggung penyakit dan kelemahan saya, gak usah tenang. Ya kan? Waduh, belum puasa, gak apa-apa. Nanti masih sama. Bikin tenang pikiran. Hadapin, semua pikiran hadapin. Belum kunci pintu, tenang. Maling gak akan masuk, malaikat yang menjaga rumah saya. Tenangin. Begitu tenang, kita akan bisa makin ya, menikmati. Ini saya praktek, Bapak Ibu luar biasa. Kita akan merasakan damai. Waktu kita beriman Tuhan ada di depan kita, bukan berarti kita imajinasi, enggak. Tuhan memang di depan kita selalu, amin. Barang siapa, begini. Barang siapa yang berpaling kepada Allah, dia harus percaya Allah ada di depan dia sekarang. Dan Tuhan menghargai orang-orang yang percaya dia ada di depan. Itu terjemahan salah satu Tuhan tentang Ibrani 11 ayat. Ya. Jadi waktu kita datang kepada Tuhan, kita harus percaya dia ada di depan kita sekarang. Hormati dia, tunggu dia. Tuhan pasti bicara sama kita. Barang siapa mencari aku, dia akan menemukan aku. Barang siapa yang mencari aku dengan segenap hatinya, amin. Disiplin, maka otak kita akan bertumbuh. Kita akan punya pikiran yang kuat, amin. Roh kita akan semakin tajam. Tuhan akan semakin akrab dan nyaman dengan kita. Mari kita berdoa. Bapak di surga, Tuhan, terima kasih Tuhan. Hari ini Kau buka pikiran kami Tuhan, buat kami mengerti. Hanya dekat Engkau Tuhan ada keselamatan. Hanya dekat Engkau ada ketenangan, ada kelegaan, ada damai sejahtera, ada sukacita dan kemenangan demi kemenangan dalam hidup ini Tuhan. Karena itu Tuhan, kami mau melatih diri kami disiplin. Kami mau melatih pikiran kami. Kami percaya pada saat pikiran kami benar di hadapan-Mu, maka otak kami akan bertumbuh berkembang. Tuhan, kami mau tolak, kami mau hadapi, kami mau sangkali semua pikiran-pikiran yang melawan Kristus. Segala dosa, kepahitan, kenajisan, kecemaran, kami mau buang itu. Kami mau akui, kami mau sesali, kami malu dengan dosa-dosa kami. Dan Tuhan, kami bersyukur Engkau sudah menanggung di atas kayu salib bagi kami, sehingga kami boleh kudus di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau belajar tenang di hadapan-Mu dan menantikan Engkau, sehingga kami boleh menikmati Engkau. Mulai hari ini ingatkan kami. Dan kami juga mau belajar firman-Mu, disiplin membaca firman-Mu, sehingga kami bukan hanya menjadi pendengar firman-Mu, tapi sampai sungguh-sungguh mengerti firman-Mu, sehingga kami menjadi pelaku firman-Mu, dan kami akan melihat hidup kami berbuah lebat. Terima kasih Bapa di surga, yang mau simpan firman-Mu di dalam hati kami, untuk kami lakukan sepanjang hari. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan terima jawaban. Kita semua yang mau sungguh-sungguh disiplin mencari Tuhan, semakin belajar dan akrab
Mari kita sama-sama katakan. Amin.